wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara rutin bulanan keluarga Bani Asma Wirja. Salawat serta salam tak luput kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pengajian inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima yaitu penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Maya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatu wa lahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syarif Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi siang hari ini keluarga besar Bani Asma Wirja dapat bertemu berkumpul acara silaturahim, dan insya Allah nanti saya akan mengisi hanya sedikit kultum saja ya atau mungkin paling banyak ya seperempat jam saja, sedikit saja, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini nantinya membawa kemanfaatan untuk kita bisa mengamalkannya. Sebelumnya marilah kita berdoa pengawalinya dengan saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan saya sampaikan terutama untuk diri saya sendiri dan insya Allah untuk semuanya, yang tujuannya adalah untuk kemanfaatan kita. Di dalam Al-Quran sering kita mendengar para ustadz, para penceramah menyampaikan, di antaranya dalam Al-Quran itu sering kita mendengar bagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sering mendengarkan Al-Quran, hanya kadang-kadang ada yang mendengar sekaligus dalam hati dan pikirannya bisa menerjemahkannya. Sebagaimana saya contohkan sedikit saja yang tengah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal atau wafat atau mati dalam keadaan meninggalkan Islam. Bagaimana keberadaan kita ini keluarga
Bani Asma Wirja, subhanallah. Saya sebelumnya juga akan sedikit menyampaikan kronologis pengajian ini. Alhamdulillah pada waktu itu kronologisnya saya dengan kakak saya Bapak Imam Waryono, kemudian Bulik Nur Ida, kemudian adik saya Nur Hilal, kemudian ada dua, yang satu almarhum Burhanuddin, yang satu almarhum Asmar Tamrin. Pada waktu itu ini sedikit sejarah, itu alhamdulillah bisa mengatakan untuk bertemu bersilaturahim. Pada waktu itu bisa disepakati alhamdulillah pada tahun atau tepatnya itu bulan November tahunnya 2007. Jadi kalau sekarang tahun 2024, usiaku bulan ini sudah sweet 17 kira-kira ya. Sweet 17, 17 tahun ini. Alhamdulillah wa syukurillah bisa terus berjalan. Nah, ini yang sudah dipanggil dalam kepengurusan, setahu saya ada dua. Satu Pak Musni Tamir, yang kedua Bapak Samyo Nuruddin. Nah, jabatan almarhum keduanya itu adalah sebagai penasehat. Nah, sedangkan saya sama Bapak Imam Waryono itu sebagai pembina. Nah, keberadaan sekarang era tahun 2024, ketua pengurusnya adalah Bapak Subhan. Kemudian, nah ini yang madhab sini Bapak Adi Faso. Wah, sekretaris. Ini sudah suka ini sekretaris. Jadi alhamdulillah wa syukurillah sekretaris baik terus ya Bapak. Yang penting manfaatnya besar itu aja. Oke. Ya, itu dulu. Ya. Nah, kemudian dari kedua yang sudah almarhum ya termasuk adik saya atau kakak saya Bapak Zainuddin meninggal tahun 2016, adik saya meninggal tahun 2018. Nah, saya sekarang sudah undur dia tua, tapi alhamdulillah wa syukurillah masih semangat. Bahasa kasar ini sehat tapi sekaligus maaf ini ya maaf waras gitu, saya waras itu penting karena jangan sampai orang waras itu bisa terganggu jiwanya, bisa ngomong alor kalau melakukan gitu, kornetan ulon, nah terus kebolak-balik orang kenal. Nah, itu kurang waras namanya. Kalau waras, alhamdulillah, yo sholat, ya oke, sholat, nah gitu, wudu dan seterusnya. Itu saja dalam sejarahnya kepengurusan dari Bani Asma Wirja. Jadi usianya sudah 17 ya, 17 tahun. Nah, dari 17 ini kalau kita hitung setahun, ya alhamdulillah lah ini bapak pembina ini. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya teruskan. Jadi di sini, nah ini pada pas alhamdulillah kebetulan bahasa Jawa kita terasa nih Bapak Imam Waryono, tapi alhamdulillah wa syukurillah bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kepengurusan ini sudah sweet 17 ya.
Jadi tahun 2007 sekarang 2024. Jadi sudah sweet 70. Nah, alhamdulillah Bapak Imam Mariono sama saya ini alhamdulillah masih jadi pembina, ya benar ya, ya jadi pembina. Nah kalau yang dibina tidak manut, nah ini bahaya ini, bina-bina. Tapi kalau teman saya itu ada orang yang dibina ya bina sakam kan gitu, wah ini lebih ekstrim. Saya kira sih tidak, kalau asma tidak segitunya. Ya ini masuk saja. Ya, monggo persilakan. Jadi saya sampaikan, saya ini hanya kultum saja Pak Imam, kultum. Sebabnya kalau tidak kultum, melas ke lungguannya kan kayak nangis orang kabeh. Jadi ini tadi dimulai jam 10:04 kira-kira. Nah saya bicara ini sudah 7 menit, tinggal 8 menit. Bisa. Tinggal 8 menit. Nah, tinggal 8 menit ini saya akan menyampaikan kurang lebih pertama untuk pemanfaatan saya sendiri. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bani Asma Indonesia. Nah, dari pemanfaatan ini kita ada dua yang dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wa sholat innallaha ma'asobirin. Jadi kuncinya minta tolong pada Allah itu dengan sabar, wasta'inu bisobri wa sholat, dan sholat. Nah sholat itu kata lain artinya itu sebetulnya doa. Tapi sholat dalam bacaan yang benar itu bukan ada takbiratul ihram sama salam. Tapi lagi ngapa lagi doa ya. Apik gue nyuwun karo Gusti Allah. Nah, di sini ada keterangan dalam Al-Qur'an juga disebutkan fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an fal yastainu Bisobri wa sholat. fal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya alhamdulillah, ini saya lupa tapi diingatkan. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi apabila makhlukku bertanya atau menginginkan, yaitu berdoa kepada Allah, Allah akan pasti mengabulkan. Hanya dengan dua catatan, yaitu hendaklah engkau memenuhi perintahku. Nah perintah itu siapa? Apa? Ya sholatlah, sholat. Terus yang kedua, hendaklah memenuhi perintah dan sholat, dan mudah-mudahan yang Al-Quran dalam petunjuknya, mudah-mudahan yang demikian itu menjadi petunjuk bagi kamu sekalian. Jadi dengan sabar kemudian sholat dengan Gusti Allah, itu insya Allah nanti Allah akan mengabulkannya. Terus muncul, lah aku wis doa kurung oleh ya, nah ya kok dia sabar gitu kan. Ya tiba-tiba kesabarannya mendapat. Lah aku wis doa, wis sabar kok oleh. Ya wis ora apa-apa. Lho ora apa-apa deh. Ya wis gua tabungannya sampean gua nak akhirat. Jadi di sini kepengen orang kata putus asa kan gitu. Benar ya, benar. Jadi ada sih bahasa maaf kalau orang yang jual beli bisa kontak langsung, ada yang diangsur, ada wis lah ya aku nabung baik kan gitu. Itu logika saya demikian. Nah kemudian tadi saya juga menyampaikan ayat yang hubungannya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali orang itu merubahnya dengan dirinya sendiri.
Lah merubahnya itu kepriwe? Lah ya robah, maaf secara teknis. Sing waune salate urung bener, ya dirobah salate sing bener. Lho sing dulu kan salat urung bener wudune, ya sing bener wudune kan gitu. Itu robah. Itu salah satu bentuk mau melaksanakan atau mendirikan sholat. Wudhunya sih benar, jamaah kan itu robah. Lah, sholat itu pun ada dua. Sholat yang tumak ninah dan khusyuk. Tumak ninah dan khusyuk ini dibutuhkan bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Tumak ninah ya takbirnya sebenar. Kan gitu, terus rokok sujudnya juga benar, ya, ya, tinggal 4 menit, 3 menit. Nah ini maaf jam saya itu kecepatan setengah jam, sekarang jam 11, ya, sekarang setengah jam baru setengah 11. Ya, nah saya bicara tinggal 3 atau 4 menit saja. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi Allah tidak akan merubah suatu keadaan orang kecuali orang itu merubahnya sendiri. Kan gitu, itu jelas. Bukan saya yang ngomong, tapi Allah sendiri sing ngendikan gitu. Nah, bagaimana caranya? Di antaranya sholat tadi. Wudhunya ya sing bener, dengan itu takbirnya, terus tumak ninah dan khusyuk. Tumak ninah itu pergerakan, khusyuk itu bacaan doanya. Kita pasrah. Seolah-olah seperti saya yang usianya sudah undur 70 tahun, walau alam ya mau dipakai kapan nggak tahu juga kan. Ya wis lah, yang penting usia tua yang ditambah sing ape kok ibadah. Kalau salah ya diluruskan, alhamdulillah, nasi diluruskan itu. Nah, kembali perubahan ini secara teknis dan lain sebagainya, perubahan itu banyak pada diri sendiri. Saya itu menyangkaukan antara A sama B saja ya. Jadi satu misal si A melihat B, tingkah lakunya B kok nyeleneh, orang lurus, orang benar. Ya kita juga ada perintah di situ, namanya itu kan Qurannya amar ma'ruf nahi munkar. Nah penyampaiannya yang betul-betul baik. Jadi jangan sampai menyinggung. Bahasa Jawanya ya jamur-jamuran lah, itu yang baik itu. Pelan-pelan saja. Itu dari amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang lain dari kemudian perubahan kita, maaf ini dari satu misal, nggak contoh A sama B. Satu misal pula si lebih barak ya, saya sama anak saya gitu ya. Ada saya dengan sebelah saya, nanti orang keberak kok nyinggung perasaannya sih kan gitu. Nah saya dengan anak saya saja. Jadi kalau anak saya kurang pas, mungkin kurang benar atau kurang baik, saya luruskan dengan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kemudian saya juga perintah, lah anak bapak orang benar juga, kowe yang melurus, nah caranya menghormati, tapi tetap dilurus, nah itu secara teknisnya. Itu mungkin dalam pengertian ibadah sholat. Nah yang lain pula, jadi satu misal saya mungkin dirasa kurang, ya anak saya loh kok aja banyak kue, ya nih diingatkan kan gitu. Atau mungkin anak saya loh aja kayak gue, nak gitu loh. Nah itu ya mengingatkan untuk perubahan gitu. Nah secara umum tadi yang saya sampaikan antara A sama B, perubahan ini penting dan perlu sekali. Apa manik zamannya sekarang ini zaman bubu papa ya, waduh, ya wis kacau bubu papa.
Jadi dagelannya susu fufu papa bendera gitu ya. Susu papa fufu bendera gitu. Itu Roy Suryo dagelannya. Nah, saya bukan masuk kepada fufu papa, tapi di sini saya akan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar yang hubungannya dengan perubahan. Waktu tinggal 1 menit. Nah, tinggal 1 menit ini mudah-mudahan satu misal anasing maaf saya lagi banyak duit. Nah, anak saya bilang, bapak Arab sodako atau infak itu bagus juga. Atau si A sama si B, si B lagi akeh duit menyampaikan bagus juga gitu. Jadi bahasanya mungkin banyak uang, tapi maaf ya bahasa kapak-kapak saya itu tidak pelit gitu. Sudahlah, kasihkan saja. Toh juga nanti akan ditinggal selama-lamanya, kan gitu. Sing ditinggal ya ahli waris. Apa digawe ya ora, bahasa Indianya ya nehi ya. Sing digawe ya wong soleh. Kan gitu. Kita sadar sesadar-sadarnya. Jadi untuk amal kita, begitu juga omongan sing ngone nyelekit bin padhei ya dirubah. Aja terus-terusan nyelekit padhei terus-terusan salah gitu. Lah bisa ya kok biarkan Allah sudah menyampaikannya jelas, kecuali orang itu merubah diri sendiri. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Pas 1 menit. Jadi saya bicara 1/4 jam. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan keluarga besar Bani Asma Lerja. Dan kultum ya nanti apa saja, tapi maaf ini ya apa silaturahmi. Mau kultum dulu? Orang mau melanjutkan? Mau? Ya, berarti saya tutup dengan doa. Waktunya masih oke. Ini sudah selesai. Ya, 7 menit ya, Pak. Tujuh menit lebih 15 boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri nggak begitu bisa menyampaikan hal-hal yang berkenan saudara sekalian. Namun sebenarnya kemarin saya sampaikan kita sebagai berangkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada puji syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat kita yang pada kita semuanya. Alhamdulillah pada saat ini hari Ahad tanggal 13 kita bisa bersilaturahmi di sini temannya Pak Yayat. Alhamdulillah. Kosan dulu ya di Jogja ini sudah di memori itu yang tadi disampaikan ya, alhamdulillah sangat baik sekali bahwa kita mengingatkan bahwa kita bagaimana sih kita merubah kita agar makin kesini makin baik ya. Sebenarnya kemarin saya sampaikan, saya mohon anggota keluarga semua itu jadi nawaitu dari rumah ya, sudah mau ngaji ya, istilahnya menimba ilmu dan suatu catatan suatu apa ibadah ya. Dan tadi saya dibawakan pada ibu-ibu itu kalau ini selesainya mungkin biasanya menjelang zuhur ya, kita sholat berjamaah bersama. Dan seperti halnya yang kemarin saya sampaikan itu, mudah-mudahan ada kemajuan di sini ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan waktu ya, walaupun semuanya itu
wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Jadi ketentuan semuanya itu di tangan Allah ya. Jadi setiapnya kita usaha ya kita ikhtiar, setiapnya kita sebetulnya kalau simpel aja lah. Kalau kita mempelajari dari surat Al-Quran yang pertama ya, Al-Baqarah aja ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti halnya dan disampaikan semuanya tersandung di Al-Quran. Jadi kenapa kita kalau tadi kesempatan misalnya apa dikasih amanah rezeki dari Allah Subhanahu, kita diwajibkan harus memberi zakat ya. Kalau kita mau jadi orang yang mukmin ya. Jadi dari kalau kita belajar Robert lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan kita mantap, kita sebenarnya harus meyakini bahwa yang gaib Allah itu tidak kelihatan. Kenapa sih kita sebagai manusia banyak yang menamakan diri saya Islam, saya udah sholat, saya udah haji 3 kali bahkan ya. Tapi kenapa kelakuannya seperti itu? Ini fenomena yang ada di saat ini. Ada pejabat yang mengaku dirinya udah haji 3 kali ya, tapi malah bertanya sama dia sendiri. Saya heran itu pagi sore ngaji apa yang dicari katanya. Akhirat udah pernah melihat tuh. Nah, itu ngakunya Islam, KTP-nya Islam, haji sudah 3 kali. Di semuanya itu ada tercantum di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau itu boleh dipelajari juga itu kalau apa surat Al-Mulk ya. itu ria ya. Kalau orang bilang oh saya udah sholat, saya udah apa namanya haji, tapi realitasnya dia nggak senang sama orang Islam ya. Jadi istilahnya kita harus ibadah kita harus berkualitas. Kenapa sih berkualitas? Yaitu kalau kita sholat ya jangan sampai lupa sholatnya. Dalam arti bukan hanya lupa sholatnya aja, tapi setelah sholat kita pulang ke rumah ya amaliyahnya harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Seperti hanya kita dalam sholat kan selalu itu baca Al-Fatihah ya, Shiratal Mustaqim, mohon ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa kita jalannya bengak-bengkok gitu loh. Satu, keduanya mestinya kalau kita ya sesuanya setelah sholat ya harus sesuai amalia kita. Jadi kita mohon saudara sekalian ada peningkatan. Dan perlu diketahui bahwa hakikatnya sebetulnya orang hidup itu mencari muflihun ya, keuntungan. Jangan sampai musyrik itu bangkrut ya. Jadi kebalikannya. Jadi sebenarnya tadi di surat Al-Baqarah juga disampaikan itu ya muflihun ya. Jadi kita betul-betul bagaimana di keluarga kita Bani Asma ini mudah-mudahan makin kesini ibadahnya makin meningkat, makin berkualitas. Jangan sampai makin tua makin menurun. Kita ingat ya bahwasanya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Apalagi kadang-kadang yang lebih muda juga mendahului kita. Makanya saya harapkan kayak kemarin tuh kalau bisa setiap pengajian kita ingat, kita doakan saudara-saudara kita yang udah mendahului kita. Jadi kita ingat bahwa kita tuh nanti akan menyusul juga ya. Jadi saya mohon berharap begitu, ada kualitasnya makin kesini makin baik, makin akrabnya silaturahmi kita makin meningkat ya istilahnya itu. Dan kita harus selalu ingat kalau kita doakan saudara-saudara kita yang udah mendahului kita kan, dan kita ingat bahwa kita itu mau ke situ juga ya. Jadi belum kita doakan, mari kita cari
bekal untuk menghadap kepada yang kuasa. Itu pasti itu. Dan nanti kita sadari ya, kita harus sadari nih bahwa makin kesini dunia makin tua ya, setan itu berkembang biak, namun manusia itu kan berganti, mesti ada yang meninggal. Kalau setan itu sudah meninggal, makanya saya yakin betul nanti akan datang suatu hari idza zulzilatil ardu zilzalaha itu ya, datangnya hari kiamat pasti kalau memang sudah tidak ada kalimat Allah dikumandangkan, sudah semuanya jadi setan, semuanya itu Allah akan menghancurkan bumi ini. Jadi kita harus ingat itu. Jadi makanya mohon saudara sekalian, kita harus ingat mati. Ya jangan saja. Apalagi saudara kita alhamdulillah yang kemarin sakit ya, sudah sehat. Alhamdulillah, itu suatu peringatan juga bahwa kita juga semuanya malingnya juga, kita pun ya sakit, pernah sakit. Jadi kita harus mempunyai persiapan, mohon istilahnya distrapi betul. Jadi silakan aja mempelajari pengajian di mana-mana. Pada hakikatnya itu semuanya itu menjadi orang kan menjadi keuntungan ya, seperti ada kita doakan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Itu kan kita mencari kebahagiaan. Kalau kebahagiaan akhirat insya Allah di dunia akan bahagia. Namun kalau hanya dunia saja, bahkan itu nggak ada bahagianya. Coba sih sekarang berada di Tirsapi lah. Kalau sekarang memang fenomenanya begitu, apalagi maaf ya, ini menyinggung negara kita yang istilahnya sudah krisis moral ya, krisis etika, krisis malu sudah nggak ada. Padahal malu itu bagian daripada iman. Sekarang enggak ada. Kita sekarang bilang, yuk kita mari ini, besok beda lagi. Itu biasa itu, walaupun itu bohong itu udah biasa. Nah, apalagi kita pimpinannya bohong, rakyatnya ikutan bohong. Makanya kita subhanallah, kita menjaga iman kita. Modal kita itu adalah tauhid ya. Kita sudah bersyahadat, alhamdulillah dari lahir kita udah Islam ya. Semuanya kan tidak ada yang ini ya, alhamdulillah sudah Islam. Kita jaga itu iman kita jaga bahwa Allah itu ada dan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jangan diolah-alik, jangan ditambah. Apalagi sekarang banyak sekali ada orang yang wah ini Quran sudah enggak realitas lagi, mau dirobak subhanallah. Tapi insya Allah sih Allah akan menjaga. Itu hal-hal yang kayak gitu perlu disampaikan kepada regulasi kita, yang anak-anak kita yang nantinya, apalagi maaf kalau dilihat situasi yang ada di sana ini. Dan lagi saya mohon maaf, sebenarnya kalau pengajian di masjid itu mestinya ya kita harus melibatkan, mengkaitkan dan ke pemerintahan. Tapi kadang-kadang ada orang yang wah itu ngaji nyinggung-nyinggung, bukan. Kita hidup kan di negara. Lah kalau kita dipimpin oleh orang yang kafir, nanti ibadah kita nggak boleh, ada nggak boleh dikumandangkan. Ada sekarang itu kalau yang pimpinannya orang-orang kafir, ya, apalagi boleh dikata sekarang udah akan muncul komunis baru ya. Subhanallah, kita harus betul-betul jaga iman kita. Makanya iman itu bagikan baju, kita harus selalu dijaga, dicuci bersih. Kalau sedikit ada kekotoran, ya cucilah syahadat kita ya. Jadi istilahnya kita udah bersyahadat, beriman. Kita harus insya Allah kalau kita orang Islam betul-betul Islam ya, mukmin, jangan Islam KTP aja. Kita betul mukmin, kita nggak perlu ada CCTV, tidak perlu. Allah akan selalu mengawasi kita, Raqib Nakib selalu
menjaga kita. Jadi kita mau berbuat walaupun segelap apapun terkunci, tidak ada orang tahu, Allah mengetahui. Bahkan di hati kita juga Allah mengetahui. Makanya lawe itu yang penting. Kalau amal itu harus dibarengi dengan niatnya. Kalau niat baik, insya Allah semuanya akan membaik. Semuanya. Jadi harapan kami semoga semuanya ini keluarga besar Asmaul Husna ini bersama-sama memperbaiki iman kita, dan insya Allah kita akan menjadi akhir dengan husnul khotimah. Sebenarnya biar dalam Jumatan ya selalu kita kan didengarkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita selalu diingatkan jangan sampai kita meninggal kita ini dalam keadaan yang bukan syukur. Mungkin hanya itu sekilas saja kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali kurang berkenan ya tidak saudara sekalian. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara keempat, marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan insyaallah akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa arinal batila batila wa arina istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, barangkali ada informasi atau ada yang mau menginformasikan sesuatu, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Len, keluarga besar Bapak Almarhum Pak Suyati, di mana tempatnya di rumahnya Bapak dari dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Salim Hidayat bin Sunati bin Asmawirda dan dilanjut dengan oleh Ustadz Imam Waliono bin Asobari bin Asmawirda. Nah ini bin Asmawirdanya yang lain nanti kita tunggu ya untuk menyampaikan
tausiahnya. Ini adalah suatu kegembiraan dan penghormatan bagi keluarga besar Raja. Bermunculanlah nanti kita ustaz-ustaz dari Bin Asma Raja. Dan hari ini sudah dipelopori ini oleh Bapak Ustaz Sadi Hidayat dan Ustaz Imam Lino. Dan perlu kami sampaikan bahwa ketua kita Bapak Subhan itu kebetulan berhalangan hadir karena ada sebagai petugas pengajian di Purbalingga yang mana pada hari ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi dia menyampaikan salam kepada jemaah pengajian di sini dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk pengumuman dari pengurus. Untuk mengingatkan kembali di IBH itu kan kita ada undangan nih dari Bu Im di Jogja. Nah itu kalau nggak salah tanggal 27 ya, tanggal 27 bulan ini. Nah kalau dilihat kembali berita undangannya tersebut, tempatnya di Jakarta. Dua minggu lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir menyampaikan ucapan banyak dan jika di keluarga kita yang hari ini tidak bisa hadir karena ada halangan suatu yang lain atau mungkin kurang kesempatan, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara bulan depan yang insya Allah nanti pada tanggal 10 November biasa di Ahad yang kedua sebagai petugas dari keluarga almarhum Bapak Masuk. Tadi sudah disampaikan ke kami oleh Imam Sumaja bahwa nanti rencananya besok bulan depannya itu tepatnya di Masjid Asma Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti Ustaznya muncul lagi dari pimpin Asma Muhammadiyah dari keluarga Bapak Maksum nanti. Kita harapkan seperti itu. Ini sebenarnya masih ada waktu. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh masing-masing keluarga yang pengumuman atau ada penyayatan, kita beri waktu untuk menyampaikan. Sampai itu sambil menunggu lain-lain yang lain itu dari bendahara mau menyampaikan laporannya gitu. Majunya ke depan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau laporan keadaan kas pengajian Asma untuk saldo bulan September itu 6.780.000. Terus pengajian pada pagi hari ini mendapat infak 522.000 sehingga mendapat 7.308.000. Untuk bantuan snack 300.000 jadi saldo 7.008.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dari ada yang mau menginformasikan tadi. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita bersama-sama tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun wal kulli yang surur, mohon maaf apabila ada sesuatu saya belum berkenan. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.